Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dalam Buletin Jawa Timur edisi 14 Oktober 2020. Untuk informasi yang pertama, bersama Mega Kristi RGR FM Tulung Agung, membawa kabar pelepasan produk UMKM ke Jerman. Bertempat di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso, Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM melepas ekspor produk UMKM, yakni produk wastafel ke Jerman. Dalam sambutannya, Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM secara pribadi dan pemerintah Kabupaten Tulung Agung merasa berbangga dan tersanjung karena bisa menyaksikan dan melepas ekspor produk UMKM tersebut ke Jerman. Bupati mengucapkan selamat untuk Nanang Setiawan, owner UD Petrifield World Art Craft dan mitra kerjanya. Pelepasan produk ekspor tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dan sinergitas antara pemerintah daerah, pelaku UMKM yang siap ekspor serta stakeholder. Untuk itu, Bupati mengharapkan optimalkan sinergitas tersebut agar ke depan lebih banyak dan lebih sering UMKM melakukan ekspor. Bupati menambahkan, walaupun dalam era pandemi COVID-19 ini, walau sudah penerapan kebiasaan baru new normal, keberadaan produk dan pemasaran produk UMKM sangat terdampak dan menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Namun bila pelaku UMKM dapat merubah kondisi ini, bisa menjadi peluang. Bupati menyampaikan harus yakin bahwa pemerintah daerah akan selalu berupaya memberikan fasilitas dalam peningkatan pemasaran produk UMKM seperti pada kesempatan ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Bupati mengharap kepada seluruh OPD terkait untuk bersama dalam meningkatkan sinergitas dan kepedulian serta keberpihakan kepada pelaku UMKM. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM, Tulung Agung. Informasi berlanjut dengan Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Temui komunitas seni rupa Probolinggo, Wali Kota Habib Hadi ajak berkolaborasi. Minggu siang kemarin, Wali Kota mengundang perwakilan komunitas seni rupa ke rumah dinas. Beliau mengundang komunitas tersebut karena beberapa minggu lalu berhalangan hadir dalam undangan Kopdar yang diajukan lantaran berbagai agenda yang sangat padat. Rizky Alif Setiawan selaku Ketua Seni Rupa dan Joko Dwi Prastowo, salah satu anggota perwakilan seni rupa yang hadir dalam kesempatan tersebut. Dalam undangan tersebut, mereka memberikan sebuah karya seni realis berupa wajah Wali Kota Habib Hadi yang digarap Rizky selama 7 hari. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Habib Hadi mengucapkan maaf perihal berhalangan hadir pada saat Kopdar dan juga mengapresiasi karya seni realis yang sangat mirip dengan potret dirinya. Wali Kota Habib Hadi juga mengajak komunitas seni rupa untuk berkolaborasi dalam event Hari Santri Nasional dan 2 tahun refleksi kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi dan juga Wakil Wali Kota Muhammad Sofi Subri pada tahun 2021 mendatang. Ketua Sanggar Hasta Kencana tersebut juga berharap kepada pemerintah agar tetap memberikan peluang dan respon positif seperti saat ini untuk tetap saling bersinergi dengan pemerintah. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Beralih ke Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Kader Pokja 2 PKK dan UMKM diharapkan bisa memasarkan produknya secara online. Di era digital saat ini, kita semua harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Salah satunya pelaku UMKM yang harus bisa memasarkan produknya secara online, seperti melalui e-commerce, media sosial, dan marketplace. Anti Budi Sulistiono Kanang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi, mengatakan kepada 95 peserta pelatihan pemanfaatan marketplace dan sosial media bahwa untuk saat ini pemasaran secara online memiliki potensi yang sangat besar. Apalagi di masa pandemi saat ini, masyarakat lebih memilih berbelanja secara online. Andi juga menjelaskan bahwa adanya pemasaran produk secara online bisa menciptakan produk yang menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang harapannya bisa memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Kemudian, Ninda Alivia, Persada FM. Daftar pemilih tetap atau DPT Pilbub Blitar 2020 rencananya ditetapkan pertengahan bulan ini.
Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Program Data dan Informasi Ruli Kustati mengatakan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Pilbub 2020 direncanakan akan dilakukan pertengahan bulan ini atau tanggal 15 Oktober 2020. Saat ini mulai tanggal 4 sampai 6 Oktober merupakan tahapan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP di tingkat PPS. Kemudian pada tanggal 7 sampai 9 Oktober dilanjutkan rekapitulasi tingkat PPK. Ruli menjelaskan pada 10 sampai 16 Oktober tahapan penetapan DPSHP menjadi DPT di tingkat KPU Kabupaten Kota. Rencananya di Kabupaten Blitar melakukannya pada tanggal 15 Oktober. Menurut Ruli, jumlah DPT kemungkinan besar mengalami perubahan sebab sesuai hasil DPS yang ditetapkan pada 12 September yang lalu berjumlah 962.179 pemilih. Masih ada saran dan masukan saat uji publik selama 10 hari. Sekarang ini tahapannya sedang memasuki rekapitulasi DPSHP di tingkat BPS yang dimulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Oktober. Kemudian di tingkat PPK dimulai tanggal 7 sampai tanggal 9 Oktober untuk rekapitulasi. Ruli menambahkan untuk tahapan di KPU Kabupaten Blitar telah disepakati rekapitulasi DPSHP dilakukan serentak 5 Oktober. Waktu serta tempat menyesuaikan masing-masing PPS, sedangkan rekap tingkat PPK serentak dilakukan pada 8 Oktober. Ninda Alivia, Radio Bersadi FM Blitar. Beralih ke Agustin Merdekawati, RSAL Nganjuk. Kabupaten Nganjuk juarai Lomba Desa Tangguh Bencana 2020. Untuk kali ketiga, Pemkab Nganjuk kembali menjuarai Lomba Desa Tangguh Bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Desa Blongko, Kecamatan Ngetos dinobatkan sebagai Desa Tangguh Bencana tingkat utama. Penyerahan penghargaan dilakukan bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-75 Pemprov Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya kemarin. Mewakili Bupati Novi Rahman Hidayat, Sekda Muhammad Yasin yang menerima penghargaan bergengsi tersebut dari Gubernur Khofifah Indar Parawangsa mengatakan di tahun 2020 Desa Blongko Ngetos meraih penghargaan Desa Tangguh Bencana kelas utama dan 2 tahun sebelumnya Pemkab Nganjuk telah meraih penghargaan Desa Tangguh Bencana secara berturut-turut untuk tingkat madya. Dengan diraihnya penghargaan Desa Tangguh Bencana tingkat utama, Yasin berharap prestasi bisa memotivasi desa-desa lain di Nganjuk terutama untuk meningkatkan kekompakan dan kesadaran dalam kesiapsiagaan penanganan bencana dan hal tersebut akan menjadi motivasi bagi desa-desa lain di Nganjuk agar bisa menjadi Desa Tangguh Bencana. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Kemudian beralih ke Isyatun Haniah, Suara Gresik. Membawa kabar, pemerintah Kabupaten Gresik raih 2 penghargaan di Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur. Sahabat, bertepatan dengan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Gresik berhasil meraih 2 penghargaan yang diterima langsung Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Penghargaan pertama yaitu daerah dengan predikat Open Defecation Free dan yang kedua adalah Jarbasuki Mawabea. Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto menjelaskan bahwa penghargaan ODF diterima karena masyarakat Gresik sudah terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Penghargaan ini sendiri juga sebagai bentuk pengakuan bahwa derajat kesehatan masyarakat Gresik telah mengalami peningkatan. Sedangkan sahabat, Jarbasuki Mawabea sendiri diberikan kepada Bupati Gresik atas dedikasi tenaga pikiran dan jiwa raga yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Penyerahan penghargaan ini juga ditandai dengan penyempatan lencana dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Di lain tempat sahabat, upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur juga dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik yang berlangsung di halaman kantor Bupati Gresik yang diikuti oleh ASN pemerintah Kabupaten Gresik, TNI Polri, Satpol PP, dan petugas dari Dishub. Saya Isyatun Haniah dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya, bersama Sofia Latif, Suara Pasuruan. Membawa kabar, lebih dari 90.000 KPM di Kabupaten Pasuruan terima bantuan sosial beras. Lebih dari 90.000 KPM keluarga penerima manfaat di Kabupaten Pasuruan menerima bantuan sosial beras BSB. Bantuan yang didistribusikan mulai tanggal 9 Oktober sampai 5 November 2020 itu secara simbolis diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Abdul Mujib Imron dari Gudang Bulog Kejapanan Gempol Jumat pekan lalu 9 Oktober 2020. Dalam sambutannya, Wakil Bupati meminta agar penyaluran BSB
BSB ini tepat sasaran. Oleh karena itu, dihimbau kepada para pendamping untuk memastikan proses penyaluran BSB berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, di kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga berterima kasih kepada Dinas Sosial hingga Forpimca, Forum Pimpinan Kecamatan yang berkomitmen untuk mensukseskan seluruh kegiatan pendistribusian beras ke semua penerima. Ini adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah, melihat dampak ekonomi masyarakat saat pandemi selama 7 bulan ini. Insya Allah lancar, aman, itulah harapan kita, dan kami menitip pesan kepada para pendamping PKH ini, mohon harus tepat sasaran. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Untuk informasi selanjutnya, ada Ari Agustias Pradia Suara Tuban. Pengadilan Negeri Tuban catat 274 pelanggar pada operasi justisi protokol kesehatan. Pengadilan Negeri Tuban mencatat jumlah pelanggar operasi justisi protokol kesehatan pemakaian masker dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 per tanggal 25 September hingga 9 Oktober di wilayah setempat mencapai 274 orang. Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumobuwono mengatakan, operasi justisi gabungan bersama tim Satgas COVID-19 Tuban telah dilaksanakan di 11 kecamatan di Kabupaten Tuban. Beberapa di antaranya yaitu Tuban, Palang, Merakurak, Montong, dan Singgahan. Disampaikan selama operasi justisi tersebut, masyarakat yang melanggar dikenakan sanksi denda di tempat sebesar Rp50.000 sampai Rp100.000. Kita mulai dari ikut program itu dari bulan September tanggal 25 kalau nggak salah sampai dengan hari ini. Terakhir kita sidang kemarin hari Jumat tanggal 9 Oktober. Itu sudah ada 274 pelanggar yang disidangkan. Donovan menambahkan penerapan sanksi denda di tempat cukup efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pemakaian masker ketika di luar rumah. Hal tersebut terlihat dari menurunnya jumlah pelanggar saat operasi justisi di wilayah kecamatan. Meski demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang tingkat kepatuhan protokol kesehatannya masih rendah. Ari Agustias Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Menuju Kirana Nisa, Mahardika FM. Ekskavasi Candi Gedok tahap kedua berakhir, BPCB Jawa Timur minta Pemkot Blitar jadwalkan ekskavasi lanjutan tahun 2021. Nugroho Harjo Lukito, Kepala Tim Ekskavasi BPCB Jawa Timur mengatakan, temuan tahap kedua ini belum mencapai 25% sehingga diperlukan ekskavasi lanjutan. Berdasarkan temuan tahap kedua ini, Nugroho mengasumsikan adanya perpaduan dua bangunan yaitu pertirtaan dan percandian. Hal itu bisa dilihat dari temuan struktur batu bata membentuk persegi panjang di dalam pagar keliling candi yang telah ditemukan tahun lalu. Tim ekskavasi juga menemukan pecahan batu pelipit berelief sulur di lokasi. Menurut Nugroho, temuan itu identik dengan bangunan petirtaan didukung data sekunder dari cerita masyarakat yang menyebutkan adanya sumber air di lokasi erat dengan legenda Joko Pangon. Nugroho mengaku telah melaporkan temuan ini ke pimpinan BPCB dan Pemkot Blitar, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mendukung ekskavasi lanjutan tahun depan, rencananya akan ada sharing anggaran antara BPCB dan Pemkot Blitar. Kemarin sudah disampaikan oleh pimpinan BPCB, oleh Kepala BPCB bahwa tahun depan akan ada sharing anggaran supaya volume yang ditemukan juga akan semakin banyak gitu ya. Sementara itu, Sobat, pemerintah Kota Blitar menggelontorkan anggaran sebesar Rp125 juta untuk ekskavasi tahap kedua Candi Gedok. Anggaran itu untuk ongkos warga lokal yang ikut membantu ekskavasi dan akomodasi tim dari BPCB Jawa Timur. Kirana Nisa, Mahardika FM. Beralih ke Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo gandeng ITS Surabaya untuk kaji kawasan Kedung Banten dan Banjar Asri. Sebagai bentuk persiapan menghadapi musim penghujan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar kerjasama dan audiensi bersama akademisi ITS Surabaya. Sebelumnya dikabarkan terdapat penurunan tanah di Kecamatan Tanggulangin, tepatnya di Desa Banjar Asri dan Kedung Banten, yang berpotensi mengakibatkan banjir seperti awal tahun lalu. Selama 2 bulan, ITS akan melakukan pengukuran terkait dengan penurunan tanah. Hasil dan rekomendasi akan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten, seperti disampaikan Amin Widodo, akademisi ITS Surabaya, saat ditemui setelah selesai melakukan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa pada Senin 12 Oktober. Baru mau melakukan pengukuran GPS di situ selama 2 bulan. Jadi kita nanti pasang beberapa patok, terus kita cek selama 2 bulan.
tetap atau turun. Nah, kalau turun kan berarti rada medeni misalnya begitu ya. Sementara itu disampaikan oleh Ahmad Zaini, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kajian dari ITS juga dilaksanakan karena pada Sabtu 10 Oktober terjadi genangan karena hujan di Banjarasri dan Kedung Banteng. Hal ini dikhawatirkan akan mengulang kembali peristiwa banjir yang terjadi pada awal tahun lalu. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Untuk informasi yang terakhir, bersama Ben Chandra, Suara Madiun. Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun lakukan penyemprotan rumput liar. Keberadaan rumput liar tidak hanya mengganggu bagi ekosistem sekitar, namun juga mengganggu pemandangan. Ditambah cuaca terik dan angin kencang menyebabkan rumput liar menjadi salah satu gulma yang harus dibasmi. Maka dari itu, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Madiun getol membersihkan gulma dan rerumputan kering yang berada di sekitar trotoar dengan melakukan penyemprotan secara berkala, seperti penyemprotan yang ada di sepanjang trotoar yang ada di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Kompol Sunaryo, Jalan Pahlawan, hingga trotoar di sepanjang Pasar Besar Kota Madiun. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah DLH, Aang Mahendra Budiono mengatakan, pengerjaan penyemprotan rumput liar akan dilakukan menyeluruh. Selain itu, penyemprotan dilakukan agar kota terlihat bersih dan asri, sehingga harapannya tidak ada lagi rumput liar yang muncul di pinggiran trotoar dan berakibat menutupi dan merusak trotoar. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Baik sahabat, berbagai informasi dalam Buletin Jawa Timur telah kita hadirkan. Saya Kiki Deslia undur diri dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.